Halo Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Kita lanjutkan materi kita di Lektion 5 Level A2. Kita masih di judul genitif. Jadi ini adalah part 2 lanjutan dari kemarin. Oke, di video ini kita akan belajar possessive article. Kemarin saya rencananya pengen buat sampai part 3 ya. Nanti ada kata tanyanya, cuman sebenarnya nggak perlu, jadi kita gabungkan di video ini. Jadi kita akan belajar possessive article dan nanti kata tanya di kasus genitif nanti di akhir ya, setelah possessive article. Oke, jadi di possessive article ini kemarin kita udah pelajari juga ya possessive article di kasus nominatif, akusatif, dan datif. Nah itu mungkin kelihatannya kalau misalnya kalian baru mengenal possessive article ini pasti kelihatannya itu sangat susah ya karena banyak sekali. Apalagi saya buat kemarin dalam bentuk tabel itu kan kayak banyak sekali kan. Padahal itu sebenarnya nggak banyak. Itu hanya salah cara kalian menghafal possessive article itu. Nah, mungkin kalau sebagian dari kalian mungkin udah paham polanya, possessive article akusatif sama datif, itu mungkin kalian udah paham ya. Ada beberapa orang yang mungkin yang udah langsung memahami itu, gimana cara menghafal cepat. Nah, mungkin untuk kalian yang belum, di sini akan saya terangkan ya. Oke, jadi possessive article ini cara menghafal cepat biar lebih lengket di otak, terus ya lebih mudah lah. Kalian nggak perlu mengeluarkan energi yang terlalu banyak untuk hanya menghafal possessive article ini. Oke, jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu artikel dalam bentuk genitif itu kan ada dua kemarin ya kan. Ada des untuk maskulin, untuk gender maskulin atau neutral, baru der untuk feminin atau plural ya. Coba kalian perhatikan dua kata ini, des, der. Perhatikan dua huruf belakangnya yang saya warnai warna merah ini, es sama er. Nah, ini adalah kata-kata huruf-huruf yang akan nanti kalian tambahkan di belakang possessive article. Seperti possessive article apa? Main. Tambahin es, misalnya main apa? Misalnya kata bendanya itu jenis kelaminnya netral atau maskulin, maka kan kita tambahkan es. Jadi minus, misalnya diners, kalau feminin jadi diner, unser jadi unseres, kalau feminin jadi unserer. Lalu oh ya, nah di sini saya buat warna merah tulisannya karena ini agak beda dia cara menambahkannya. Jadi er-nya itu harus dibalik dulu nih. Dua huruf terakhir kan er, kalian balik dulu, nanti kan jadi e-u-r-e. Nah, re karena udah akhirannya e, nanti di sini kalian hanya tinggal tambahin belakangnya aja. Misalnya s jadi eures, atau kalau misalnya feminin jadi eurer seperti ini. Eurer. Jadi er-nya itu dibalik ya. Oke. Kalau kalian paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kan ini udah saya buat ya polanya gimana. Saya sudah buat polanya gimana, clue-nya udah saya buat. Coba kalian buat dulu berdasarkan pemahaman kalian sendiri setelah sampai kalian menonton video saya sampai di menit ini. Kalian buat dulu possessive article dalam kasus genitif sesuai pemahaman kalian berdasarkan yang sudah saya berikan ini. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa play kembali video ini dan akan saya tunjukkan. Oke, saya anggap sudah. Saya akan lanjutkan. Jadi seperti inilah tabel possessive article im genitif. Oke, kalau misalnya kalian benar semua, maka kalian saya anggap sudah memahami maksud saya apa. Dan coba bagi kalian yang baru sadar akan hal ini, coba kalian terapkan ini ke possessive article di akusatif dan genitif. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat. Di sini saya buat dua gambar ya. Dua gambar. Jadi ada das ist mein Handy. Ya, gambar pertama ini HP-nya biasa aja, masih bagus. Jadi ini HP-ku, das ist mein Handy. Nah, der Bildschirm. Nah, ini kemudian ini masih pakai HP yang sama ya. Jadi ini masih HP-ku. Jadi der Bildschirm ist gebrochen.
Bildschirm itu apa? Layar. Jadi layarnya pecah. Nah, berarti kalau misalnya kita buat genitif, bisa dong pakai ini. Kemarin kan genitif tidak hanya untuk kepemilikan orang, tetapi untuk komponen juga bisa. Suatu komponen, kan ini layar komponen dari HP. HP itu nanti jadi genitif. Nah, jadi gimana buatnya? Jadi layar dari HP-ku pecah. Kita buat seperti itu. Nah, jadi yang pertama layar. Layar, der Bildschirm, baru kita masukkan atribut dari Bildschirm ini. Itu kan HP. Dari HP-ku, berarti kita pakai minus ya. Karena handy itu das, jadi minus handys. Jangan lupa tambahkan s di akhir kata bendanya, sesuai aturan kemarin ya. Karena handy dua suku kata, maka kita hanya perlu tambahkan s saja. Tetapi kalau lebih dari tetapi kalau misalnya satu suku kata saja, maka tambahkan es. Ya, seperti itu, jangan dilupakan. Nah, ini der Bildschirm minus handys kita anggap itu di posisi satu, jadi satu kesatuan. Karena seperti yang saya bilang tadi, genitif itu hanya atribut. Jadi yang utama itu si Bildschirm-nya ini. Jadi subjek yang utama itu si Bildschirm. Maka konjugasinya nanti di posisi kedua ini, tergantung dengan si Bildschirm ini. Jadi der Bildschirm, maka kata kerjanya pakai is ya. Is gebrochen. Maka der Bildschirm meines Handys ist gebrochen. Jadi layar dari HP-ku pecah. Oke, kalau mengerti kita lanjut. Oke, di sini ada mobil. Kita buat kalimat perfect ini ya. Pakai perfect ada particip zwei di akhir. Ich habe ein Auto gefahren. Aku mengendarai sebuah mobil. Baru ternyata mobil itu bukan mobilku, tapi mobil siapa? Es gehört deiner Nachbarin. Jadi itu maksudnya auto ya. Kan ini personal pronomen. Es dari auto jadi es. Pas kan? Gehört itu artinya milik. Infinitifnya gehören, dia kata kerja datif. Jadi gehört deiner Nachbarin itu milik tetanggamu. Ya, dalam kurung jenis kelaminnya perempuan karena akhiran in ya. Nah, berarti kita buat dong kalimatnya seperti ini. Aku telah mengendarai mobil dari tetanggamu. Maka kita buat seperti ini. Ich, masih buat kalimat perfect ya. Ich habe, pakai bestimmte Artikel. Das Auto, punya siapa? Mobil siapa? Deiner Nachbarin, particip zwei, gefahren. Jadi, ich habe das Auto deiner Nachbarin gefahren. Nah, di sini perhatikan, di sini saya buat unbestimmte Artikel, ein Auto. Nah, ketika dia udah dipasangkan atribut, di mana itu genitif ya, kasus genitif, maka dia harus wajib bestimmte Artikel, apapun kondisinya. Jadi, kalau misalnya kita pakaikan genitif, maka itu harus bestimmte Artikel. Oke, kita lanjut. Das ist ein Kind. Seine Mutter ist eure Tante. Jadi mamanya siapa? Anak itu adalah tante kalian. Nah, berarti kita buatlah seperti ini. Anak dari tante kalian. Nah, ini misalnya kita bilanglah nakal ya. Ini kelihatannya anaknya nakal ya. Karena itu horden. Ini kayaknya horden dipakai buat alas Superman ya. Jadi kita anggaplah dia nakal nih. Berarti anak, das Kind. Ingat ya, tadi harus pakai bestimmte Artikel. Eure Tante is frech. Ya, nakal itu frech. Seperti itu. Nah, mungkin kalian sampai sini udah mulai paham ya. Oke, kalau misalnya kalian belum paham, coba kalian buat dulu refleksi dulu. Kalian buat dulu contoh kalimat kalian sendiri. Baru kita lanjut ya. Oke, di sini saya akan share pengalaman saya mengenai saat saya belajar genitif. Waktu saya sama kalian nih di level A2. Waktu saya di level A2, saya anggap genitif ini sebagai Alternative für Nomen Komposita. Jadi alternatif untuk kata benda komposita. Kemarin kalian masih ingat ya komposita itu apa? Jadi ini saya anggap sebagai pengganjal lah, pengganjal. Nah, maksudnya apa? Nih, coba perhatikan ini. Wohnung, Tür.
Jadi Wohnungstür. Perhatikan di antara Wohnung sama Tür itu disisipkan huruf S. Itu kemarin kan nomen komposita yang sudah kita pelajari. Baru ada Student, Ausweis. Jadi Studentenausweis. Jadi EN di tengah-tengah student dan Ausweis ada EN. Lalu ada Held plus Mut. Jadi Heldenmut. Jadi di tengah-tengahnya ada EN. Nah ini kan Heldenmut, ini maksudnya Mut itu keberanian, Held pahlawan. Jadi keberanian pahlawan, baru ini Ausweis ini tanda pengenal. Student mahasiswa, maka kita bilang Studentenausweis itu kartu mahasiswa, seperti itu. Nah ini kan nomen komposita. Nah kalau misalnya di Atzwei, karena kita pengetahuan kosakatanya masih minim nih. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini pasti kita sering lupa. Apalagi pasti kita suka lupa, ini tambahin S gak ya? Ini tambahin EN gak ya? Ini di tengah-tengah ini ada EN gak ya? Nah, karena itu wajar. Nah, untuk itu saya waktu itu saya pakai kasus genitif untuk alternatif ini. Jadi daripada saya bilang Wohnungstür, saya bilang die Tür der Wohnung. Pintu dari apartemen itu. Daripada saya bilang Studentenausweis, saya bilang der Ausweis des Studenten. Baru Heldenmut, jadi saya bilang der Mut des Heldes. Ini semua kan pakai kasus genitif. Nah oke, tapi kalau misalnya kalian udah level B1, B2, atau misalnya kalian udah mulai bekerja di Jerman ya, udah mulai berada di Jerman, saya sarankan kalian lebih baik pakai nomen komposita, karena ini akan terdengar lebih natural daripada kalian membuat kata kalian sendiri dari genitif. Karena pasti nanti saya ada temukan ada kata-kata tertentu yang jika dibuat genitif daripada kita pakai nomen kompositanya baru kita buat genitif, itu pasti nanti akan timbul kesalahpahaman ya. Jadi untuk itu lebih baik karena kalian masih di level A2 nggak apa-apa pakai ini. Anggap sebagai pengganjal kalian sampai nanti kalian di level B1, B2 di mana kalian nanti kosakatanya sudah mulai kuat ya. Udah mulai banyak yang bisa kalian hafal. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kata tanya. Kemarin kata tanya datif ada wem, kata tanya akusatif ada wen. Sekarang di kasus genitif ada wessen. Artinya itu milik siapa. Jadi wessen ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi wessen ini harus didampingi selalu oleh nomen. Contohnya gimana? Wessen Auto ist das? Mobil milik siapa itu? Kita bisa jawab juga pakai genitif. Das ist das Auto unserer Tante. Wessen Schuhe sind das? Perhatikan, Schuhe itu bentuk plural. Maka kata kerjanya harus plural juga dong. Sind. Jawabannya, das sind die Schuhe meines Freunds. Baru, wessen Haus ist das? Das ist das Haus deiner Nachbarin. Nah, kira-kira paham ya untuk wessen ini agak simpel dia ya. Kita hanya perlu tambahkan nomen setelah wessen, baru kata kerja, baru bisa subjek atau kalau ada keterangan lainnya bisa kita tambahkan di situ. Oke. Mungkin sampai sini aja untuk materinya. Kalau misalnya kalian masih belum paham, coba kalian tonton kembali. Kalau misalnya kalian rasa kecepatan, kalian bisa coba sambil pause, sambil kalian renungkan, sambil pause, sambil renungkan. Nah, di sini sekarang kita akan bahas latihannya, Übung. Jadi tugas yang pertama, buat 5 kalimat yang bervariasi menggunakan kasus genitif ya, jadi bervariasi ya, jangan hanya main saja, jangan hanya minus saja, tetapi pakai juga yang lain, ihrer, ihres, semuanya ya. Baru tugas yang kedua, buat 5 kalimat tanya yang menanyakan kepemilikan dari benda-benda yang ada di sekitarmu. Misalnya di sekitarmu ini ada HP tapi nggak tahu HP siapa, coba kalian tanya, ini HP milik siapa, seperti itu. Nah, coba misalnya kalian udah buat nih 10 kalimat. Misalnya ada beberapa kalimat yang kalian belum yakin ini betul atau tidak. Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya periksa, oke? Oke, kalau udah jelas, kita akhiri video kita. Vielen Dank für Zuschauer und Zuschauerinnen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.